Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat komunikasi UMS, apa kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Agus Triyono dalam mata kuliah Komunikasi Sosial Pembangunan. Nah, pada sesi kali ini ada topik yang sangat menarik yang akan kami diskusikan, yaitu terkait dengan model dan paradigma komunikasi pembangunan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, presentasi hari ini atau diskusi pada kesempatan hari ini itu kemudian terbagi menjadi 3 topik ya. Yang pertama adalah definisi komunikasi pembangunan, yang kedua adalah model komunikasi pembangunan, dan yang terakhir adalah paradigma komunikasi pembangunan. Nah, sekarang kita masuk pada sub bahasan yang pertama. Apa itu komunikasi pembangunan? Nah, sebenarnya kalau kemudian kita lihat bahwa seluruh aktivitas manusia yang membawa ide, kemudian benda, tempat, orang, dan kebijakan dengan tujuan memahami orang lain dan juga dipahami orang lain, itu adalah bagian dari konteks komunikasi. Nah, kita kemudian secara spesifik pada materi sebelumnya sudah didiskusikan terkait dengan pembangunan, maka secara spesifik kalau kemudian kita lihat bahwa pada komunikasi pembangunan itu adalah komunikasi yang digunakan untuk apa? Kemajuan atau pembangunan. Ya. Jadi misalnya apa? Peningkatan daya jangkau media massa, menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan, ini adalah bagian dari pembangunan. Sehingga ketika konteks komunikasi ini adalah bagaimana komunikasi itu dipakai untuk pembangunan atau untuk kemajuan bersama. Misalnya campaign, kampanye, program konservasi lingkungan misalnya, ataupun kampanye tentang kebijakan keluarga berencana, itu adalah bagian dari konteks komunikasi pembangunan. Nah, kata Quibble dia mengatakan bahwa ilmu komunikasi antar manusia yang berlangsung berkaitan dengan apa? Pengalihan atau transformasi masyarakat. Transformasi masyarakat seperti apa yang dimaksud? Kata Quibble dia mengatakan bahwa masyarakat yang berada di dalam kondisi kemiskinan itu kemudian ke arah pertumbuhan yang lebih baik, yang menyeluruh. Sehingga mohon maaf, bukan hanya pada konteks infrastruktur saja, bukan, tapi juga pada konteks superstruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian akses terhadap ekonomi, hak-hak pekerja, gitu kan, termasuk juga pengurangan kekerasan di dalam rumah tangga, hak-hak anak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari konteks komunikasi pembangunan. Jadi semuanya menyeluruh gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pembangunan itu hanya aspek yang sifatnya infrastruktur atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pembangunan jalan tol, kemudian gedung bertingkat macam-macam. Bukan ya, tapi kemudian lebih dari sekedar hal tersebut. Nah, apa itu kemudian model komunikasi? Nah, kita sebelumnya sudah bicara pada konteks komunikasi pembangunan. Nah, model komunikasi itu apa? Model itu kan rencana ya. Model itu adalah rencana, representasi, deskripsi yang menggambarkan apa? Ada input, ada prosesor itu proses ya. Proses informasi dan output yang diharapkan. Jadi ada tahapannya ya. Jadi ada kemudian tahapan-tahapan yang kemudian diharapkan. Ada kemudian hasil-hasil yang diinginkan, yang dicapai gitu. Sehingga kalau mau lebih detail bahwa model komunikasi itu adalah gambaran dari representasi proses komunikasi yang menjelaskan apa? Satu, keterlibatan sejumlah elemen dan unsur dalam kegiatan pengiriman dan penerimaan informasi. Teman-teman semua masih ingat ya, apa itu kemudian unsur atau elemen dalam konteks komunikasi? Ya, betul. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah komunikan. Atau kalau kita merujuk pada pendapatnya Laswell Yahoo, pertama komunikatornya siapa? Sheshwat berarti message-nya. Kemudian yang ketiga tuh whom, berarti komunikannya siapa, lawan bicaranya siapa. Ya, in which channel, medianya apa, with what effect, kemudian dampak apa yang muncul gitu. Atau kemudian mau ditambahkan dengan noise, boleh silahkan. Atau kemudian mau ditambahkan dengan proses encoding dan decoding, boleh ya. Yang penting melibatkan seluruh unsur atau elemen dalam kegiatan komunikasi. Mulai dari komunikator, kemudian komunikan, message-nya, medianya, sampai kemudian tujuan yang kita harapkan. Nah, sebenarnya sekarang kita lihat apa beberapa model komunikasi dalam kegiatan komunikasi pembangunan. Nah, teman-teman semua, beberapa model komunikasi ini yang itu kemudian jalan dengan yang ada di komunikasi massa ya. Yang pertama adalah model komunikasi 2 tahap dan multi tahap ya. Two step flow sama multi step flow. Yaitu apa? Bahwa pengaruh yang dibawa oleh media massa itu kemudian tidak bersifat langsung gitu. Melainkan apa? Ada pihak atau perantara yang disebut sebagai opinion leader atau pemuka pendapat gitu.
Nah, misalnya ini ada gambar, ya, mass media siapa, mass medianya apa, ada opinion leadernya siapa. Oh, ada kemudian ada ibu-ibu, ada mbak-mbak atau ada ibu-ibu. Dia kemudian memberikan apa? Pendapatnya atau menjadikan sarana transformasi pengetahuan kepada orang-orang lain gitu. Ya. Tetapi kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa media itu kemudian tidak langsung kepada audiens langsung, tapi kemudian dia terdistribusi melalui opinion leader. Termasuk juga berlaku untuk multi step flow atau kemudian multi tahap ya, yang kemudian sifatnya akan lebih dinamis ya. Opinion leader satu bisa berdiskusi dengan opinion leader yang lain, dan kemudian audiens satu bisa diskusi dengan audiens yang lain gitu, sehingga kemudian tahapannya akan semakin banyak gitu ya. Sehingga kemudian ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ada orang yang kemudian berlaku sebagai opinion leader atau pemimpin opini atau pemuka pendapat. Jadi dia kemudian menentukan akses informasi apa yang akan didistribusikan dan akses informasi apa yang kemudian akan ditahan, apa yang perlu dan apa yang tidak perlu di media massa yang ditampilkan ke audiens mereka. Ini yang model yang pertama. Nah, model yang kedua itu adalah ada model komunikasi dialogis. Nah, model komunikasi dialogis itu kemudian dikemukakan oleh dua ahli. Yang pertama adalah Osgood dan Schramm, dan kedua adalah Kincaid dan Rogers ya. Komunikasi dialogis itu kemudian komunikasi yang dinamis, yang dimulai dari encoding dan decoding yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi ada komunikator, dia mengencode pesan, kemudian ada komunikan yang kemudian dia akan menerima pesan. Ketika dia menerima pesan, maka dia melakukan proses decoding, menerjemahkan gitu. Jadi konteks dialogis. Maka ini berjalan antar satu dengan yang lain itu kemudian linear ya. Ya kemudian sama gitu. Saling interaktif antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Sehingga kemudian bisa dimasukkan juga dengan Kincaid sama Rogers gitu, yang mengatakan bahwa komunikasi partisipatif adalah bagian dari kegiatan komunikasi yang dialogis. Yaitu apa? Bahwa komunikasi itu kemudian tidak lagi komunikasi yang sifatnya searah gitu, namun ada proses yang sifatnya interaktif, menyatu dan partisipatif antara satu komunikator dengan satu komunikan gitu. Ya, jadi kedua-duanya itu kemudian terlibat aspek dialogis, maka kemudian disebut sebagai model komunikasi dialogis. Kalau yang tadi kan enggak ya, yang tadi kan kemudian mengharapkan dari media massa gitu. Kemudian ada ditahan dulu oleh opinion leader, baru kemudian didistribusikan. Nah kalau sekarang enggak, ya kalau sekarang kemudian tidak ada lagi informasi yang kemudian proses searah enggak, tapi kemudian dua arah. Ya. Ada kemudian proses komunikasi yang imbal balik gitu. Ya, ada proses yang interaktif antara satu komunikator dengan komunikan, antara komunikan dengan komunikator gitu. Jadi kemudian berjalan terus-menerus. Bagaimana modelnya ini kita lihat ya. Ya, ini dari Osgood sama Schramm. Ya, ada message gitu. Kemudian ada encoder, ada ada pesan. Nah, sebelum pesan dikirimkan itu kemudian ada di encode dulu. Ya, pesan kemudian disusun dulu ya, kemudian dikirimkan ke komunikan, didecode, dimaknai, kemudian komunikan akan mengencode pesan gitu. Dan pesannya kemudian dikirim kemudian ke komunikator. Komunikator akan mendecode pesan, dia akan menginterpretasi pesan, kemudian dia akan mengencode pesan, kemudian dikirimkan terus ya. Ini adalah proses yang sifatnya dialogis yang dikatakan sama Schramm dan Osgood. Nah, bagaimana kemudian yang dimaksud dengan Kincaid dan Rogers? Oke, Kincaid dan Rogers kemudian mengkategorikannya seperti ini ya. Jadi ini modelnya adalah dialogis ya. Yaitu kalau dalam buku Hafidz Sangar dia mengatakan sebagai model komunikasi konvergensi ya. Ya, jadi antara pengutaran peserta A dengan penafsiran, peserta B dengan penafsiran dan pengutaran itu kemudian terjadi proses dialogis gitu. Ya, jadi berputar terus-menerus. Jadi tidak ada yang kemudian dominan karena satu pihak dengan pihak yang lain itu kemudian harus mengkonstruk pesan, harus kemudian memahami pesan, harus kemudian mengirimkan pesan. Ya, dan pesan ketika dia mengirimkan pesan maka dia mengharapkan ada pesan yang lain gitu yang akan dia terima, maka kemudian dia akan mendekode pesan itu gitu. Maka di sini ada titik pertemu ini ya. Yang di RC adalah titik temu antara A dengan B ya. Titik temu ini yang kemudian kita maksudkan bahwa ada titik pertemuan, ada kesepahaman bersama, ada makna yang sama-sama kemudian dipahami antara komunikator atau peserta A kemudian juga dengan peserta B, dan ini kemudian kita sebut sebagai model konvergensi yang kemudian disampaikan sama Kincaid dan Rogers. Nah, model berikutnya adalah model yang disampaikan sama Rogers. Ya, Rogers ini kemudian mengutarakan konsep tentang difusi inovasi. Ya, difusi itu berarti proses tersebarnya suatu inovasi
kemudian melalui saluran komunikasi tertentu, modelnya macam-macam teman-teman. Sedangkan inovasi ini adalah gagasan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa kemudian misalnya kalau dalam konteks pertanian ada padi organik itu bisa. Sekarang lagi ramai tentang kampung sayur itu bagian dari inovasi juga gitu. Nah, difusi itu bagaimana proses itu disebarkan, bagaimana inovasi itu ditanamkan, bagaimana inovasi itu kemudian disampaikan kepada audiens, kepada halayak yang kemudian terlibat di sana. Yang berikutnya ada kemudian elemennya apa? Oh, ada elemen di dalam konteks difusi inovasi, ada inovasi, saluran komunikasi, ya, kemudian butuh jangka waktu, dan kemudian juga berkaitan dengan sistem sosial. Nah, terakhir ketika kemudian seseorang akan melakukan atau menerima adopsi atau tidak, itu kemudian tergantung pada tiga tipe. Yang pertama adalah opsional, kemudian kolektif, berarti kelompok bareng-bareng gitu, dan ketiga adalah otoritas. Nah, otoritas itu biasanya policy ya, kebijakan. Ya, sekarang misalnya masker itu adalah otoritas. Itu kemudian mau kita harus pakai masker itu. Kalau kemudian kita nggak pakai masker, beberapa tempat kemudian memberikan sanksi. Baik itu kemudian sanksi administrasi ataupun sanksi yang sifatnya sosial. Nah, difusi inovasi itu bicara bagaimana kemudian sebuah inovasi itu terdistribusi, terspread gitu. Bagaimana dia diterima oleh halayak, bagaimana dia diterima oleh masyarakat. Misalnya apa? Penggunaan kamera digital ataupun kamera DSLR yang kemudian digital. Itu bisa bagian dari konteks difusi inovasi. Penggunaan televisi sebagai media dakwah, penggunaan Instagram sebagai media dakwah. Itu juga bagian dari konteks difusi dan inovasi. Salah satu hal yang paling menarik adalah bagaimana pencetakan Al-Qur'an ya. Dulu di awal-awal pencetakan Al-Qur'an itu kemudian ditolak. Ketika kemudian di awal-awal ditemukannya mesin cetak. Kenapa? Karena ketika kemudian nanti ada kesalahan satu huruf saja itu kemudian akan berimplikasi luar biasa gitu. Tapi kemudian dengan tingkat validasi yang tinggi, ya kemudian dengan proses di cross check yang luar biasa, kemudian diizinkan baru kemudian dilakukan publikasi secara massal. Tapi di awal-awal dulu kemudian ditolak. Kenapa? Karena khawatir ada kata ataupun huruf yang kurang dan itu akan berpengaruh terhadap makna. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian proses difusi inovasi yang dilakukan itu akan diterima oleh semua orang, akan diadopsi, akan diterima oleh semua orang. Kita lihat Rogers kemudian baginya ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah innovators. Ini adalah orang yang mengawali menyampaikan punya ide, itu kemudian dia 2,5%. Dia kemudian punya ide. Kalau dalam konteks media baru atau dalam konteks gadget kita bisa bilang perangkat-perangkat yang kemudian dihasilkan oleh Bill Gates, kemudian Steve Jobs, mereka adalah seorang inovators ya. Mark dengan Instagram, dengan Facebooknya itu adalah orang-orang yang kemudian inovators yang luar biasa. Kemudian ada orang-orang yang kemudian early adopters atau orang yang kemudian di awal-awal itu kemudian mengadopsi. Nah, ini biasanya public figure ya, tokoh-tokoh public figure atau kemudian endorser itu kemudian mereka dikategorikan sebagai early adopters. Kenapa? Karena mereka yang menerima. Ya, kalau sekarang misalnya dalam konteks open learning ya perguruan tinggi yang besar itu kemudian mereka mengadopsi open learning, itu adalah ya kita kategorikan sebagai early adopters. Kemudian ada the case itu adalah ada jeda waktu ya. Ada jeda waktu yang kemudian agar transformasi atau kemudian proses difusi inovasi dari early adopter kemudian sampai ke early majority. Siapa early majority? Early majority adalah pengikut awal. Jadi dia adalah pengikut awal yang jumlahnya 34%. Jadi dia adalah orang yang kemudian bisa kategorikan sebagai step kedua ya. Ya, orang yang kemudian menggunakan kalau misalnya kamera DSLR itu kamera digital misalnya wartawan, kemudian pekerja fotografi, itu kemudian adalah early majority ya. Tapi ada juga orang yang kemudian late majority, orang yang kemudian lambat. Jadi orang lain sudah berjalan cukup jauh gitu, kemudian dia baru mengkonsumsi itu gitu. Dia baru mengkonsumsi itu. Nah, ini yang kemarin terjadi ya. Negara kita termasuk bagian dari late majority ketika kemudian bicara tentang penanganan COVID. Negara lain sudah luar biasa melakukan kebijakan-kebijakan yang menarik, yang kemudian mampu mengantisipasi COVID misalnya. Tidak ada negara kita di awal-awal menolak berpikir bahwa COVID tidak akan sampai ke negara kita gitu. Karena kita iklimnya tropis, kita punya banyak budaya-budaya lokal, makanan-makanan lokal yang mampu meningkatkan imunitas gitu. Tetapi kemudian tidak dibarengi dengan upaya-upaya preventif gitu. Jadi ketika kemudian ada COVID meledak di Solo 2 orang, itu kemudian kita menjadi latah ya. Orang kemudian kita jadi bingung kita harus ngapain dan sebagainya. Lah ini late majority.
Ya, orang-orang kita kemudian tergolong orang yang terlambat mengadopsi, negara sudah mengadopsi apa, nah kita kemudian baru belakangan. Nah terakhir juga ada yang kemudian lagars, nah lagars yang kemudian sampai sekarang mungkin nggak percaya ya bahwa COVID itu ada. Dia mengatakan bahwa COVID ini adalah konspirasi. COVID ini adalah pertarungan geopolitik antara Amerika dengan China dan sebagainya gitu. Atau kemudian kalangan manusia bumi datar, itu adalah kalangan-kalangan yang kemudian lagar, dia menolak gitu karena dia tidak percaya bahwa COVID itu ada. Sampai sekarang ada nggak orangnya? Oh ada. Ya, saya pikir ada sekitar mungkin 17-20% orang di seluruh Indonesia yang kemudian tidak percaya bahwa COVID itu ada. Dia menganggap bahwa COVID hanyalah bagian dari konspirasi negara-negara luar. Nah berikutnya ada yang menarik adalah social marketing ya, atau pemasaran sosial. Pemasaran sosial itu adalah aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran khalayak pada hal yang berkaitan dengan masalah banyak orang. Misalnya apa? Kampanye HAM, anti kekerasan di rumah tangga, konservasi lingkungan, program KB dan yang lain-lain ya. Tahapannya bagaimana? Yang pertama kita harus punya sosial produk sosial kita apa? Misalnya produk sosial kita adalah konservasi lingkungan misalnya. Kemudian kita punya produk positioningnya, kita tentukan produk kita itu kemudian dibandingkan dengan produk yang lain seperti apa. Baru kemudian setelah itu di dress up ya, kemudian dikasih baju ya. Brandingnya bagaimana, simbolisnya bagaimana, kemasannya seperti apa. Sampai kemudian itu berkaitan juga dengan image di designing of the product gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwa keseluruhan sosial produk atau kemudian campaign sosial marketing yang akan kita lakukan itu harus tergantung pada siapa, target adopter grupnya siapa gitu. Apakah kemudian target adopter grupnya adalah misalnya sekarang kita kampanye pakai masker ya, siapa kemudian targetnya? Apakah kemudian anak remaja, apakah kemudian para pekerja, apakah kemudian para orang-orang pelajar misalnya? Ini itu kemudian tergantung. Ya misalnya riset yang di Sragen atau di Karanganyar itu kemudian ternyata yang lebih tertib menggunakan masker itu adalah ibu-ibu atau mbak-mbak yang jadinya adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Loh ini kan menarik gitu kan. Maka kemudian perlu dilakukan campaign atau kampanye produk, kampanye sosial produk itu kemudian agar laki-laki kemudian juga aware terhadap penggunaan masker gitu. Ya, tingkat pendidikannya seperti apa? Nah nanti kalau sudah ketemu siapa kondisi sosial dari sasaran kita, kemudian kita akan menentukan bagaimana kemudian positioningnya seperti apa, simbolis packagingnya seperti apa. Itu sangat menentukan sekali ya, karena bicara itu kemudian sesuai dengan bahasa dari objek atau bahasa dari audiensnya itu sendiri. Nah sekarang kemudian tadi sebelumnya kita sudah diskusi tentang model komunikasi. Nah sekarang bagaimana kemudian paradigma komunikasi? Ada 3 paradigma yang ada di dalam komunikasi. Ini sebelumnya yang 1 sama 2 ini sudah didiskusikan kemarin di teori pembangunan. Yang kemudian kurang lebih secara umum kita lihat bahwa paradigma modernisasi jelas ya, perubahan hidup tradisional kemudian ke hidup yang kompleks ya, basisnya alat, ada proses homogenisasi ini yang perlu diperhatikan ya, ada proses homogenisasi budaya dari barat kemudian agar seluruh masyarakat di negara-negara berkembang itu kemudian sesuai dengan budaya mereka. Yang berikutnya ada kemudian paradigma ketergantungan atau dependensi, yaitu kekayaan negara miskin itu kemudian menurun di saat kekayaan negara maju meningkat. Nah, ini menarik ya. Jadi negara-negara maju itu semakin maju, tapi kemudian negara miskin itu kemudian semakin miskin. Kenapa? Karena ada konteks ketergantungan. Jadi di kita negara-negara berkembang atau di negara-negara berkembang itu hanya menyiapkan bahannya saja, kemudian akan diproduksi di negara-negara maju, kemudian akan dikirimkan lagi kepada negara-negara berkembang untuk kemudian dikonsumsi gitu. Sehingga kemudian siapa yang mendapatkan penghasilan lebih banyak? Ya tentunya yang kemudian melakukan proses produksi dibandingkan yang melakukan proses hanya distribusi kemudian berkaitan dengan bahan mentah saja. Nah, yang terakhir adalah paradigma multisiplitas ya. Yaitu apa? Bahwa strategi itu kemudian tidak hanya berpusat dari bawah, tidak hanya berpusat dari atas ke bawah, tetapi juga kemudian dari bawah ke atas ya. Ada kemudian bottom up, top down dari atas kemudian ke bawah, tapi ada juga yang kemudian sifatnya bottom up dari bawah kemudian ke atas ya. Jadi 2 hal yang kemudian harus saling bersinergi, tidak hanya melulu dari atas ke bawah, tetapi juga kemudian dari bawah ke atas. Kenapa? Karena bisa jadi kebutuhan bawah itu tidak dipahami oleh orang-orang yang mengambil kebijakan. Maka harus diidentifikasi bahwa apa sebenarnya masalah yang dialami oleh audiens atau yang dialami oleh masyarakat terkait dengan program pembangunan. Nah, paradigma multisiplitas itu kemudian bicara pada kritik terhadap modernisasi. Kenapa? Karena memaksakan nilai-nilai barat ke negara berkembang.
Yang kedua adalah pembangunan itu adalah kolaborasi dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Jadi tidak ada pihak yang dominan, tapi semua pihak itu kemudian dominan. Semua pihak kemudian terlibat dalam proses komunikasi. Sifatnya egaliter, kesetaraan dalam posisi dan peran. Maka dalam ini itu kemudian tidak ada lagi subjek dan objek, tapi semuanya adalah subjek. Pemerintah adalah subjek, masyarakat adalah subjek gitu. Masyarakat bukan objek, tapi masyarakat adalah subjek juga. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam pendekatan multisiplitas itu adalah pendekatan partisipatif, yaitu apa? Togetherness, commonality, ya. Yang itu apa? Kemudian mereka mampu mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan, termasuk juga memecahkan masalah bersama. Jadi masyarakat itu kemudian diajak untuk berdiskusi, menentukan apa sebenarnya masalah mereka, ya kan? Apa kemudian kebutuhan mereka gitu. Jadi bukan kemudian kita melihat dari jauh, bukan, tapi kemudian kita melihat dari dekat dan kita bertanya kepada mereka gitu. Ya, saya pernah mengilustrasikan ya, ada seorang ibu melihat dua orang anaknya di dapur itu kemudian sedang rebutan jeruk bali gitu. Ketika kemudian melihat dua anak tersebut berebut jeruk bali, maka kemudian ibu itu datang, kemudian jeruk bali itu dibelah menjadi dua, kan gitu. Yang satu dikasihkan ke anak A, yang satu dikasihkan ke anak B. Selesai nggak masalahnya? Ya, ternyata masalahnya belum selesai. Kenapa? Karena si anak yang dewasa yang pertama itu kemudian dia tidak mau buahnya, karena dia hanya mau kulit jeruknya saja. Karena kulit jeruk itu akan dia pakai untuk bikin mainan, ya, mobil-mobilan yang akan dia tarik. Sedangkan adiknya itu nggak butuh kulitnya, adiknya itu butuh buahnya gitu. Maka apa yang dilakukan? Maka si adiknya itu kemudian membuang kulitnya dan si kakak membuang isinya gitu. Coba kalau kemudian tadi itu misalnya ibu itu kemudian bertanya, apa sebenarnya masalah kalian? Didiskusikan secara bersama-sama. Nah, ini ilustrasi yang sederhana gitu. Ya, ini ilustrasi yang kemudian sederhana yang bisa kita lihat. Butuh nggak dia sebenarnya? Ya. Suatu ketika saya pernah mengadakan pengabdian ya. Jadi saya lihat masyarakat itu butuh teknologi informasi, sehingga saya menawarkan, saya kemudian membuatkan sistem informasi keuangan. Tapi ketika sampai di sana mereka bilang, "Loh Mas, kami itu nggak perlu yang kayak gini." gitu. Ngajarinya itu susah gitu, kami itu masih tradisional macam-macam gitu. Berarti salah apa yang saya lakukan dulu gitu. Kenapa? Harusnya saya duduk dulu bersama mereka, saya diskusi, baru kemudian nanti kita ketemu kira-kira solusi dari masalah yang mereka hadapi itu apa gitu. Dan ini yang terjadi di dalam paradigma multisiplisitas ya. Nah, semua permasalahan itu kemudian adalah masalah bersama, sehingga cara menyelesaikan masalah pun juga harus dipikirkan secara bersama-sama gitu. Sehingga proses ini itu memberi tanggung jawab ya, paradigma di multiplisitas ini kemudian memberikan tanggung jawab sama kepada semua pihak untuk terlibat dalam komunikasi dan distribusi informasi gitu. Sehingga semua harus terlibat, tidak ada yang kemudian saling mendominasi antara satu dengan yang lain. Oke, contohnya misalnya ini ya. Ini ada tahapannya ya. Satu pertama adalah identifikasi dulu, kebutuhannya itu apa? Identifikasi. Ya. Tanya ke mereka, ajak mereka dialog gitu, bukan kemudian kita mencandra dari jauh, bukan. Kemudian yang kedua adalah konkretkan kebutuhan mereka apa. Oh, mereka butuhnya ini. Tapi kemudian apa? Diskusikan dulu, benar nggak ini gitu kan. Setelah itu kemudian buat skala prioritas gitu. Mana yang harus diselesaikan dulu, karena nggak semua masalah akan kita selesaikan gitu. Ya, ketika kita nanti datang ke mitra itu kemudian bisa jadi mitra akan punya masalah yang bermacam-macam, tapi prioritas kita apa gitu? Kompetensi kita di mana gitu. Yang berikutnya jangan lupa kita harus menentukan metode. Nah, metode ini harus sesuai dengan mitra kita. Ya, sesuai dengan kondisi masyarakat. Cocok nggak kalau dia kemudian dengan metode seperti ini? Dia masyarakatnya bagaimana gitu. Ya. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Nah, suatu ketika ada salah satu kelompok mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, dia mengadakan kegiatan di Gresik gitu. Ternyata acaranya itu molor 1 sampai 2 jam. Gara-gara apa? Para pelaksana ini lupa. Ya, teman-teman mahasiswa itu lupa bahwa masyarakat itu punya tradisi namanya manakipan. Manakipan itu adalah tradisi yang kemudian yang dilakukan di dalam konteks religius, konteks agama Islam di mereka, yang dilakukan setelah sholat Isya gitu. Sehingga acara yang sedianya dilakukan pada jam 19.30 itu molor menjadi jam 9. Kenapa? Karena harus menunggu masyarakat menyelesaikan program manakipan. Nah, ini berkaitan dengan menentukan metode tadi. Harus sesuai dengan karakteristik dari masyarakat. Yang berikutnya yang kelima adalah identifikasi dan buat akses informasi ya. Akses informasinya siapa, keluar masuknya bagaimana, distribusinya bagaimana, siapa yang akan memverifikasi. Nah, setelah itu kemudian semuanya clear, kita lakukan
proyek yang sudah kita lakukan tadi. Metodenya kita jalankan, akses informasi, identifikasi informasi, kemudian kita lakukan, kemudian kita lakukan proses evaluasi seperti apa, sampai kemudian nanti kalau ini sukses, maka kemudian kita ekspansi pada kelompok lain. Oh, kelompok lain apa bisa ini? Dulu ada namanya gerakan tinju tinja. Jadi tinju tinja itu adalah gerakan untuk kemudian mengurangi orang itu buang besar di sembarang tempat. Nah, dia sukses, kemudian dia ekspansi pada kelompok lain. Dia ekspansi pada kelompok masyarakat yang lain yang kemudian memang mereka melakukan aktivitas buang air besar itu kemudian di sembarang tempat. Kalau teman-teman masih ada ingat film Slumdog Millionaire yang si Amitabh Bachchan ya kayak begitu. Ya, itu hal itu kemudian dikurangi gitu. Nah, yang terakhir setelah kemudian itu kita lakukan, maka bangun relasi dengan kelompok lain. Jadi kelompok yang sukses ini itu kemudian kita ajak ke kelompok-kelompok yang lain, dia akan cerita gitu. Bahwa di tempat kami dulu banyak orang buang air besar di sembarang tempat. Setelah kemudian kami melakukan program ini kemudian kami berhasil mengurangi. Dulu di tempat kami itu kemudian lahan itu kemudian dibiarkan kosong dan sebagainya. Sekarang kami bikin lahan persayuran organik. Ya, kampung sayur organik, kami manfaatkan lokasi di tempat kami dan sebagainya. Dan itu dilakukan. Ya, jadi dia sharing kemudian kepada orang-orang lain sehingga orang itu tergerak. Oh ya, saya punya masalah yang sama gitu. Ya, tempat kami itu kemudian dulu banjir. Karena sekarang kami kemudian buat saluran air yang kemudian terintegrasi, ada proses penyerapan air macam-macam di jalan kemudian kami lubangin sebagai saluran air macam-macam gitu. Dia cerita itu ke orang lain gitu sehingga kemudian kelompok lain itu kemudian merasa oh iya ya kita punya masalah yang sama nih gitu kan. Kita dialog, tetapi tentunya metodenya harus kemudian disesuaikan ya. Karena metode satu dengan metode yang lain di tempat satu di tempat yang lain itu bisa jadi berbeda. Karena tipikal masyarakat tentunya kemudian akan berbeda. Nah, kalau kemudian saya ditanya balik ke sini lagi. Ya, paradigma apa yang kemudian tepat, paradigma apa yang paling baik dalam konteks sekarang? Saya meyakini bahwa paradigma multiplisitas itu yang kemudian paling baik. Kenapa? Karena dia tidak menganggap subjek dan objek. Ya, semuanya adalah subjek. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, tapi masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Masyarakat berhak menentukan kira-kira apa yang kemudian akan dia lakukan, strategi apa yang kemudian akan dia lakukan. Ya, kebutuhan apa gitu. Sehingga kemudian kebutuhannya itu real gitu. Ya, kebutuhannya itu real, tidak kemudian by project ya dari negara turun langsung ngasih duit macam-macam gitu, enggak gitu. Kenapa? Karena kalau kemudian proyek itu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, maka biasanya proyeknya akan lebih awet. Proyeknya akan mampu berlangsung lebih lama. Dalam bahasa komunikasi pembangunan itu sustainability-nya lebih lama dibandingkan proyek yang kemudian hanya mengandalkan uang dari negara tanpa ada kemudian pendampingan dan sebagainya, tanpa ada kemudian kemandirian dari masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, ya, ini yang kemudian bisa kami diskusikan, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sedikit mereview, ya, ada 3 paradigma yang kemudian berkembang. Ada paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multiplisitas. Tadi ada beberapa model komunikasi yang bisa kita pakai ya. Model komunikasi two-step flow sama multi-step flow, atau kemudian model komunikasi dialogis, model difusi inovasi, sampai juga model sosial marketing. Dan itu kemudian ada beberapa model yang lain ya, tapi kami pikir itu yang kemudian perlu kemudian kita sampaikan pada sesi kali ini. So, untuk difusi inovasi akan ada sub-bahasan tersendiri. Nanti akan kami diskusikan sub-bahasan sendiri terkait dengan difusi dan inovasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.